Halo, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Biasa setiap weekend saya coba untuk men-sharingkan strategi ataupun technical analisis yang teman-teman bisa pakai dalam melakukan trading saham. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita bisa menjadikan bursa saham sebagai ATM pribadi dengan strategi peti kemas. Peti kemas ini diperkenalkan oleh Bapak Agus Purbatondang atau biasa di grup HQ Saham IDX kita sebut Agus Tondang. Seperti apakah strategi peti kemas itu? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Teman-teman ingin jadikan bursa saham sebagai ATM pribadi? Joinlah di grup Demand Zone di bot Telegram HQ Saham IDX. Nah, grup Demand Zone ini merupakan kumpulan trader yang mempelajari bottom fishing, mencari saham yang sering mantul di demand zone-nya, mengawal saham dengan berbagai Fibo, mencari saham pola Askeni Scallop yang siap breakout atau BO, serta saham yang memiliki pola pattern triangle. Di grup Demand Zone ini akan ada link atau tautan khusus ke grup peti kemas yang diasuh langsung oleh Pak Agus Tondang. Teman-teman bisa follow IG-nya @agusrubatondang untuk update info-info terbaru. Bagaimana kita bisa join di grup HQ Demand Zone? Pertama, download dulu aplikasi Telegram di Google Play Store atau Apple Store. Lalu install aplikasi Telegramnya dan search bot_HQ Saham IDX atau @HQ Saham IDX _bot. Teman-teman jangan keliru ya. Ini bot yang resmi dari HQ Saham IDX. Di Telegram ada beberapa bot HQ Saham IDX tiruan yang harus diwaspadai karena ini akan merugikan teman-teman ya. Nah, kalau sudah ketemu bot HQ Saham IDX-nya, silakan klik join atau gabung, lalu ketikkan perintah atau komen ya garing atau garis miring D untuk donasi dan menggunakan berbagai tools di bot HQ Saham IDX. Nah, setelah donasi, teman-teman bisa ketikkan perintah /M di bot ya, seperti ini. /M di bot, lalu akan muncul beberapa tombol yang bisa dipilih. Nah, kita klik tombol tools dan data analisis, lalu klik tombol grup donatur. Nah, setelah itu akan muncul 3 pilihan grup ya, ada grup HQ Spike, ada HQ Zone atau HQ Demand Zone, ada HQ STO atau HQ Stochastic. Ya, jadi masing-masing grup ini mempunyai strategi yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk peti kemas ini ada di grup HQ Demand Zone. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik join, gabung, dan selamat teman-teman sudah bergabung di grup HQ Demand Zone. Nah, untuk join di grup peti kemasnya, teman-teman masuknya dari grup HQ Demand Zone ya. Seperti ini. Lalu klik tombol 3 di pojok kanan atas. Nah, setelah itu pilih cari atau search. Ketikkan kata kuncinya peti kemas. Nanti di sana ada linknya. Klik linknya, lalu join gabung. Dan selamat Anda sudah bergabung di grup peti kemas. Nanti di sini akan banyak bahasan mengenai bagaimana strategi peti kemas. Apa itu peti kemas? Ini merupakan singkatan dari perhatikan EMA 13 konsisten di EMA 100. Ya, jadi ini dikembangkan oleh Bapak Agus Purbatondang. Teman-teman bisa follow IG-nya. Di sana setiap harinya akan ada rekomen saham juga yang bisa teman-teman ikuti ya. Dan beberapa teknik-teknik yang nanti diperkenalkan di sana. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai konsep EMA terlebih dahulu ya teman-teman.
EMA ini kepanjangannya adalah Exponential Moving Average. Jadi EMA ini merupakan salah satu jenis indikator moving average atau rata-rata pergerakan dalam periode tertentu. Ya. EMA dianggap lebih baik dari Simple Moving Average atau SMA karena mampu menyaring lonjakan harga saham dan lebih menekankan pada kondisi terakhir dari harga saham. Nah, kita akan lihat bagaimana perbedaannya antara EMA dan Simple Moving Average. Di sini kita lihat untuk saham Demas ya. Garis hijau ini menggambarkan Exponential Moving Average atau EMA 13. Sedangkan untuk garis biru ini menggambarkan garis Simple Moving Average 13. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa garis hijau ya EMA 13 ini lebih dekat dengan candlestick ya, dengan candlenya dibandingkan dengan garis biru ya. Simple Moving Average. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa garis hijau lebih akurat mendekati kondisi harga saham dan ini terjadi karena EMA lebih menekankan pada kondisi terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke strategi petik emas. Yang pertama adalah membeli di saat harga saham menyentuh garis EMA 13, yaitu EMA dengan periode 13 hari bursa. Lalu kita akan jual sebagian atau 75% dari saham yang dimiliki jika harga saham menyentuh EMA 100-nya atau EMA dengan periode 100 hari bursa. Sisanya yang 25% kita hold atau kita tahan, kita simpan jika harganya berhasil menembus EMA 100 dan melakukan top up atau average up atau juga ada istilah nambah muatan gitu ya. Dan target jual berikutnya sampai harga menyentuh EMA 200. Tapi kalau misalnya gagal menembus EMA 100-nya, kita bisa jual sisanya. Ini contohnya saham BBTN beli pada saat menembus EMA 13-nya, lalu pada saat menyentuh EMA 100-nya dijual 75%. Kalau misalnya ini gagal, teman-teman bisa jual atau nanti menunggu sampai target di EMA 200. Ya. Nah, apabila harganya tidak mampu menembus EMA 100, bisa hold sepanjang close price-nya belum tembus EMA 50-nya. Nah, dalam kondisi EMA 100 dan EMA 200 berada di bawah EMA 13, maka stop loss-nya bisa teman-teman set di EMA 5. Nah, di sini EMA 5 digambarkan dengan garis warna hijau, EMA 13 dengan garis warna biru. EMA 50 ini yang merah, EMA 100 yang kuning, dan yang ungu adalah EMA 200 ya. Teman-teman nanti bisa gunakan EMA 50 sebagai middle average ya untuk melihat indikator harganya. Teman-teman bisa beli kalau harganya bisa tembus ke atas 50. Kalau di bawah 50 biasanya itu kurang berhasil ya. Jadi teman-teman bisa entry di sini misalnya yang pertama. Kemudian kalau turun dari EMA 5-nya kita bisa jual. Jadi ini untuk meminimalisasi kerugian. Lalu kalau misalnya dia naik lagi di atas EMA 13-nya dan di atas EMA 50, ini kita bisa masuk kembali. Dan ternyata di sini tembus lagi di bawah EMA 5-nya. Kita keluarkan, kita jual lagi. Nah, demikian pula selanjutnya kalau kita lihat di sini sudah kondisi di atas EMA 50 dan EMA 13-nya. Kita masuk. Dan ternyata kita bisa jual di sini setelah menembus EMA 5-nya. Nah, di sini
teman-teman bisa melihat ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Lalu berikutnya kalau mau masuk lagi juga bisa sepanjang tadi ya kondisinya di atas EMA 50, kemudian di atas EMA 13. Nah, ini ternyata kurang berhasil juga. Nah, kemudian kita coba masuk lagi di sini. Lalu kita exit pada saat candle ini menembus garis hijaunya EMA 50. Dan kita sudah mendapatkan potensi keuntungan dari posisi di sini kita masuk, posisi di sini kita keluar. Nah, strategi peti kemas ini bisa digunakan untuk fast trading atau day trading maupun swing trading ya teman-teman. Dan tidak perlu melakukan analisa distribusi ataupun akumulasi broker. Namun demikian bisa teman-teman komunikasikan dengan analisa lain seperti analisa pivot untuk melihat apakah saham tertentu sudah menembus batas resistennya dan analisa pola candlestick. Berikutnya saya sharingkan mengenai strategi peti kemas swing trading. Nah, carilah saham dengan kapasitas besar, disarankan minimal 1 triliun. Ya, teman-teman bisa lihat di sini top market capital terbesar ada di 10 ini, BCA, BBRI, Telkom, Bank Mandiri, Unilever, Astra, HM Sampurna, ya, TPIA, Bank BNI, dan ICBP. Nah, teman-teman ini bisa diambil dari alamat situs ini ya, www.idx.co.id. Ya, gunanya adalah kalau untuk swing trading ini kan akan hold beberapa lama ya teman-teman, bisa mingguan ataupun bulanan, sehingga bagi teman-teman yang bekerja atau menjadi karyawan ataupun tidak punya banyak waktu untuk mengamati pergerakan saham, ya teman-teman disarankan untuk memakai strategi swing trading ini. Sehingga saham-saham yang dipilih pun lebih baik yang dengan kapitalisasi besar. Nah, untuk entry-nya atau belinya saat harga baru menembus EMA 13. Kemudian perhatikan jika harga sahamnya di bawah EMA 50 dan belum terjadi golden cross antara EMA 50 dan EMA 100, biasanya ini kurang berhasil. Nah, tetapkan stop loss-nya nanti di harga EMA 13-nya. Nah, untuk screeningnya teman-teman bisa lakukan antara jam 2 sampai jam 3 ya. Bisa mengetikkan perintah di HQ Saham IDX Bot sebagai berikut. Untuk screening utamanya ini /NPCMA 13 atau PCMA 13 atau kombinasi dari screening skor MACDGC, NPCMA 13, hijau dan vol. Screening tambahannya teman-teman bisa melakukan dengan screening candle 10, candle 12, candle 40, dan HLM Alert. Nah, setelah nanti keluar saham-saham dari hasil screening itu, teman-teman lakukan analisa pivotnya, apakah harganya baru jalan menuju R1-nya, resisten pertamanya, atau sudah break ya, tembus R1-nya. Dengan mengetikkan perintah pivot kode saham ya, seperti ini, pivot crash ya, ini untuk Krakatau Steel. Pivot crash, ternyata di sini crash sudah menembus resisten 3-nya. Nah, umumnya saham-saham yang sudah mencapai resisten tertingginya ini rawan koreksi. Tapi bisa juga akan menembus harga yang lebih tinggi lagi resisten berikutnya. Nah, kalau misalnya sudah melebihi R3 ini, bisa melakukan tambahan analisa memakai equivolume ya, memakai equivolume dengan perintah /EQ kode saham. Nah, kita lihat di sini ternyata kondisi terakhirnya adalah power box. Nah, ini bisa memungkinkan walaupun harga saham sudah menembus R3-nya,
saham Krakatau ini masih bisa naik lagi. Berikutnya adalah melakukan analisa PTV 3 bulan dan cek apakah harga saat ini berhasil breakout pada harga rata-rata terbanyaknya. Nah, memakai perintah PTV kode saham. Ya, seperti ini, PTV Crash. Nah, kalau kita lihat tadi harga Crash kan 575. Sedangkan dalam 3 bulan ini harga 441 ya. Ini volumenya paling banyak. Ternyata sudah tembus ya, teman-teman. Artinya ini masih ada potensi kenaikan harga dari saham Crash. Nah, berikutnya adalah kita bikin analisa chartnya memakai perintah seperti ini. Slash C, Crash, ya ini kode saham, EMA 5, EMA 13, EMA 50, EMA 100, EMA 200, dan I16. Nah, kita lihat di sini, garis-garis ini, di mana kalau kita entry di sini, misalnya, ini kan sudah di atas EMA 13-nya, kita tahan sepanjang dia tidak tembus EMA 13-nya, lalu bisa jual di sini pada saat menembusnya, lalu dia naik lagi, kita bisa beli lagi, ya. Lalu di saat menembus lagi kita jual lagi. Nah, pada saat menembus lagi, ini kita bisa beli. Nah, ini kondisi candle terakhir di mana volumenya sangat tinggi dan harganya melonjak tinggi. Dan terjadi golden cross dari MACD-nya, di mana garis biru ini memotong ke atas garis merah. Jadi nanti teman-teman silakan putuskan sendiri dari analisa ini apakah akan masuk di saham ini atau tidak. Oke, untuk berikutnya strategi PT Kemas Fast Trading, teman-teman bisa mempelajari di grup Demand Zone. Ya, jadi nanti masuk ke grup Demand Zone, lalu teman-teman klik atau sentuh judulnya ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman geser ke kanan, nanti ada menu file, ya, klik tombol filenya di sini, nanti akan muncul file-file yang ada di dalam grup Demand Zone yang digunakan untuk strateginya. Nah, ini salah satunya adalah peti kemas. Teman-teman bisa download PDF-nya dan pelajari. Nah, kalau teman-teman mau lebih khusus lagi mempelajari mengenai peti kemas, ya, silakan join grup khusus peti kemas yang linknya tersedia di grup Demand Zone. Di sana nanti Pak Agus akan lebih menjelaskan lagi teknik lanjutannya. Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya. Terima kasih.